anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bapak Dr. Andes Widodo yang kami hormati, Bapak Dr. Suprapto ya, anak angkatan tahun 92 yang kami hormati pula, karena ini meskipun anak tapi dia sudah dokter ya, jadi alhamdulillah ya, merupakan kebanggaan bagi kita. Dan juga Bapak Daniman, Bapak Suratman ya, dulu selaku Kepala Sekolah SMA NPA di Sarawak. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama di rumah dalam kopi di daerah Mojosongo ya. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Tak terasa sudah 32 tahun yang lalu kita bersama-sama di sekolah. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri kenikmatan Allah yang diberi kepada kita. Kemudian yang kedua, perlu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pun 32 tahun yang lalu ya, mungkin belum bisa ketemu. Alhamdulillah hari ini saya wajah-wajah itu insya Allah tidak lupa, hanya nama-nama yang lupa. Mohon dimaafkan ya, kami mohon maaf selama ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua yang tersayang memaafkan kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kemudian yang perlu kami sampaikan, kalau dulu di SMA NPA mungkin Bu Guru selalu mengingatkan bagaimana penggunaan tanda koma, tanda titik. Ya, enggak, masih ingat enggak? Kalau Pak Wahono itu ingat ke saya itu katanya hanya bagaimana penggunaan tanda titik. Kalau enggak pakai titik salah. Tapi insya Allah di sini enggak kami ingatkan. Terus tanpa titik enggak apa-apa. Tidak ada tanda komanya enggak apa-apa. Ya, anak-anakku yang tersayang, baik putra maupun putri, alhamdulillah kita sebulan penuh sudah digembleng dengan puasa. Mudah-mudahan kita nanti setelah Ramadan, setelah Syawal ini, kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. 3 hal yang perlu kita ingat-ingat. Mudah-mudahan kita nanti setelah Ramadan selesai, setelah Syawal selesai, kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu yang bagaimana? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itu baru dikatakan beruntung. Misalnya kalau dulu puasa kita lakukan, sholat sunnah kita lakukan, ngaji malam kita lakukan, sholat tarawih dan lain-lain sholat malam kita lakukan. Setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita lebih meningkat, sehingga ketakwaan kita lebih meningkat. Zakat kita, sedekah kita, ini lebih meningkat. Baru dikatakan kita beruntung. Jadi pendekatan diri kita kepada Allah dalam segala hal lebih meningkat.
seperti apa yang tadi disampaikan Bapak Widodo, bahwa kita itu hidup di dunia sementara, sebentar lagi kita mempersiapkan untuk negeri akhirat. Ini harus kita sungguh-sungguh untuk melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Baru dikatakan orang yang rugi kalau hari ini amalan kita lebih apa? Sama. Ya, jadi kalau hari ini sama dengan yang kemarin itu kita masih dikatakan orang yang rugi. Mungkin ibadah kita lebih berkurang. Kalau dulu puasa mampu menahan hawa nafsu, mampu menahan apa saja yang dilarang. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita lebih mampu lagi. Baru dikatakan ini orang yang rugi. Sama saja baru dikatakan orang yang rugi. Yang ketiga, ini jangan sampai, yaitu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu yang bagaimana amalan kita, pendekatan diri kita pada Allah lebih jelek dari apa sebelumnya, ya. Jadi amalan kita harus lebih baik, jangan malah lebih jelek. Kalau tadi dikatakan Pak Rid, malam harus sholat malam, ya toh, tarawih tertib, ngaji tertib sampai khatam beberapa kali. Mudah-mudahan setelah Syawal kita lebih meningkat. Itu 3 hal yang perlu anak-anakku terus ingat, ya. Karena apa? Hidup hanya sementara, mampir movie, hanya nggak ada 1-2 jam, ya. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan, tadi sudah dikatakan oleh Ketua Panitia bahwa dengan silaturahmi kita saling memahami, saling ta'aruf, dan saling tolong menolong. Nah, mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita bisa mengamalkan 3 hal itu. Siapa tahu di silaturahmi kan ada biru jodoh, ya enggak? Yang belum mendapatkan akan mendapatkan. Ya, siapa ini sarana. Ya, ya. Siapa yang daftar? Ini bapak-bapak punya calon, ibu juga punya calon. Ya. Loh, ini contoh ya Mbak ya. Dulu tempat saya dulu punya kios di UK itu, yang mengelola adalah anak-anak lulusan anak-anak SMA MTA. Jadi anak-anak SMA MTA setelah lulus yang belum kuliah, belum punya pekerjaan, itu saya beri pekerjaan untuk mengelola kios. Di situ juga kan biro jodoh. Contoh Mbak Surati, ya, Surat Nisa Ambarwati itu yang kemarin meninggal dunia dengan Sarjono, itu dulu sama-sama di kios saya. Jadi jodohnya, alhamdulillah. Mbak Surati sama Pak Surono, Mbak Surati Semanggi dengan Pak Surono itu yang becak. Kan Pak Surono waktu itu kuliah sambil mengayuh becak kan saya kalau dari pasar lagi pulaan bawa becaknya. Terus Mbak Surati yang di kiosnya. Akhirnya apa? Iya, kepingin kepingin kali Mbak Surati. Pertama itu langkahnya pakai jaket gitu. Saya nggak boleh lupa. Oh, ternyata lama-lama ini alhamdulillah sampai sekarang di Semanggi itu beliau juga pegawai negeri di guru matematika itu. Dulu kan dia juga ini mengayuh beja, biro jodoh juga, kayak alhamdulillah sampai sekarang ini. Itu ya, jadi pesan saya yang keempat tadi hubungannya dengan saling ta'awun, ta'aruf, tafahum. Mudah-mudahan ini 3 hal itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika kita ada silaturahmi. Iltanim khomsan qabla khomsin. Iltanim khomsan qabla, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa yang pertama? Masa mudamu adalah sebelum masa tuamu. Anak-anak ini semua masih masa muda. Gugur ini sudah usianya berapa? Ini yang paling kuat
ya sudah 63 ya, sudah 32 tahun dia sama MTA. Alhamdulillah sekarang sudah pensiun dan meneruskan perjuangan di pasar Jungke. Saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya nanti kalau mungkin ada yang kepingin ya saling kerjasama, monggo. Siapa tahu yang punya ya perusahaan wirausaha itu tuh saya punya ini, nah, nanti snack atau apa monggo nanti bisa kerjasama. Jadi masa mudamu sebelum masa tua ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Inna ma'usri yusra fa inna ma'usri yusra, sungguh beserta kesulitan kemudahan, maka sesungguhnya beserta kesulitan kemudahan. Ini kamus Al-Quran ya. Kalau kamusnya Bu Guru bahasa Indonesia apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ternyata hidup itu memang harus apa? Mau berjuang, bersungguh-sungguh, manjada wajada. Insya Allah anak-anakku semua ini masih semangat, masih ada waktu cukup panjang ya. Meskipun kita dipanggil Allah itu sewaktu-waktu, tapi kalau kita mau berusaha insya Allah akan mendapat. Yang kedua, gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu ya. Seperti ini baru kemarin sudah tadi disampaikan Pak Lid, saudara teman-teman ada apa yang meninggal masih usia 45 kalau nggak salah, itu sudah dipanggil Allah ya. Berarti kita antri ya toh, kita menanti kapan kita dipanggil. Yang penting monggo Pak, masih ada waktu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berjuang mencari ridho Allah, untuk bekal kita di akhirat yang hidup selama. Dan yang ketiga, masa longgarmu sebelum masa sibukmu ya. Insya Allah kita masih diberi waktu cukup panjang oleh Allah ya, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak hanya HP saja ya, terutama anak-anak kita ya, anak-anak kecil kita ini, mungkin ibu-ibu ini, calon ibu-ibu, dari bangun tidur sampai akan tidur yang dipegang apa? HP. Mau tidur ingat HP, bangun tidur ingat HP, mau ke kamar mandi bawa HP. Nih, insya Allah ibu-ibu calon ini ibu-ibu semua ya toh, bisa mendidik putra putrinya ya, bisa menggunakan ya alat-alat elektronik ini dengan sebaik-baiknya. Pupuk kita masih punya anak kecil, kita didik sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ini kaya ya, kaya itu tidak hanya kaya uang ya, kaya hati, kaya jiwa ya, kaya ilmu, kaya harta. Ini ya, dah ini nikmat Allah yang luar biasa. Jadi tidak harus kita apa, kayamu itu harta enggak, tapi jiwa, apalagi ya jiwa ya. Kalau kita punya jiwa yang kaya pada ini, kalau kita beribadah pada Allah untuk melakukan mencari ridho Allah itu mudah. Hidup kita lalui dengan senyum ya, tidak bersulut, tidak marah dan sebagainya. Ini jadi hati kita. Kemudian yang keempat adalah masa apa ya, masa sehatmu sebelum masa sakit mulai ini anak-anak ya. Mungkin kalau anak-anak insya Allah semua masih sehat. Kalau gugur ini insya Allah ya mudah-mudahan ya masih sehat ya. Tapi kalau sudah sakit ya, anak-anak tahu bagaimana mau beribadah dan ya toh sulit, nggak bisa.
bisa, tapi anak-anak ini masih bisa Allah fisiknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir kelima itu masa apa? Longgar sudah, kaya sudah selesai ya, 5 hal itu pesan saya untuk anak-anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kita mengarungi kehidupan harus dengan sungguh manjada wajada, seperti di acara TV itu ada ya, acara manjada wajada, itu bisa kita dengarkan, kita renungi bagaimana kita mengarungi kehidupan ini dengan